Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darban Mahmud Sidi dari Informatika Angkatan 22 dengan NIM 83. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang survei testing. Submateri yang akan saya sampaikan itu ada 4. Yang pertama adalah unit testing, yang kedua integration testing, ketiga system testing, dan keempat adalah acceptance testing. Yang pertama adalah unit testing. Unit testing itu adalah proses di mana pengujian dari bagian terkecil pada sebuah kode atau sebuah program itu akan diujikan. Ini adalah kunci penting pada software development, di mana ini akan mengimprove atau meningkatkan kualitas dari kode yang sudah dibuat. Ada beberapa tipe pengujian pada tahap unit testing ini, yaitu black box testing, white box testing, gray box testing, dan error based testing. Kenapa pengujian ini penting? Yang pertama, itu adalah mengenali atau mengetahui early error atau error-error awal yang mungkin nantinya ketika ini tidak terdeteksi, maka akan membentuk sebuah error yang lebih besar, sehingga lebih baik untuk mengatasinya pada tahap yang masih lebih kecil. Yang kedua, kenapa ini penting adalah meminimalisir risk yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga adalah memfasilitasi adanya pengubahan ulang pada tahap awal. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas dari kode tersebut yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Yang saya maksud pada unit, saya tampilkan pada simulasi atau ilustrasi berikut. Pada sebuah program, yaitu misalnya pada sebuah user interface, itu biasanya terdiri atas beberapa microservice. Microservice atau service itu terdiri atas function dan data-data yang ada. Nah, kumpulan dari satu atau beberapa function yang ada yang membentuk menjadi sebuah satu komponen penting atau sebuah satu aktivitas penting, itu namanya sebuah unit. Seperti itu. Bagaimana cara melakukan unit testing? Cara melakukan unit testing itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah membuat test case atau kasus uji. Pada tahap ini dibuat case-case yang mungkin terjadi dan melakukan generalisasi dari test case yang ada. Dari generasi tersebut nanti akan direview kembali apakah test case yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan tujuan pada awalnya atau tidak. Nah, kalau itu sudah pasti, maka akan dibuat lagi baseline atau dasar-dasar yang akan dilakukan pada tes uji, misalnya pada environment apa yang akan dilakukan, atau menggunakan software apa, atau menggunakan metode yang bagaimana. Baru setelah semua persiapan itu selesai, maka lalu akan dilakukan uji testingnya, execute test case-nya. Pada tahap ini akan diuji test case dan case-case yang sudah dibuat akan diujikan satu persatu dan akan dicatat dan dianalisa apakah ini sudah lolos untuk masuk ke tahap seterusnya atau tidak, atau perlu dilakukan revisi. Kita masuk pada materi kedua, yaitu integration testing. Integration testing itu adalah proses di mana beberapa software, beberapa proses, atau beberapa modul yang berbeda itu akan dites satu persatu bagaimana interaksinya satu sama lain, apakah sudah terintegrasi, apakah sudah bisa berjalan dengan semestinya, apakah sudah bisa berjalan seutuhnya. Beberapa tipe atau beberapa jenis integration testing itu ada Big Bang testing, top-down testing, bottom-up, dan sandwich testing. Kenapa pengujian ini diperlukan? Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi isu-isu dari interface yang ada. Yang kedua itu adalah mengeliminasi isu-isu yang sebelumnya terlewat pada unit testing. Misalkan ada pada tahap sebelumnya itu ada 1 atau 2 atau 3 unit testing yang terlewat untuk masalah isunya, maka akan diujikan kembali dan akan diselesaikan pada tahap ini. Yang ketiga adalah untuk mendukung adanya keberlanjutan dalam penyampaian atau penyerahan dari suatu program. Yang ini tidak akan berhenti di sini dan akan dilanjutkan seterusnya pada tahap selanjutnya. Yang keempat adalah mengintegrasikan modul-modul yang berbeda. Kenapa ini penting? Ini adalah salah satu tahap paling penting dan tahap utama mungkin bisa dibilang, yaitu mengintegrasikan modul-modul yang berbeda. Modul-modul yang sebelumnya sudah dibuat oleh orang A, yang sudah dibuat oleh orang B, maka akan digabungkan menjadi suatu modul atau suatu fitur atau suatu kegiatan yang utuh. Nah,
yang saya masuk untuk integrasi adalah seperti misalkan ada modul A, lalu ada modul B. Nah, modul A dan modul B ini akan berintegrasi dalam suatu atau berinteraksi dalam suatu titik tertentu. Nah, pada titik itulah yang akan dilakukan testing apakah titik ini tuh sudah atau potongan ini tuh sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Bagaimana cara melakukannya? Melakukan integration testing yaitu yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen apa yang akan ditesting dan bagai komponen-komponen seperti apa yang akan diteskan. Yang kedua, membuat rencana testing. Yang ketiga adalah membuat environment yang akan dilakukan untuk testing tersebut. Yang keempat adalah melaksanakan testingnya yang akan diujikan satu persatu. Dari hasil tersebut maka masuk ke step kelima yaitu menganalisa hasil dari testingnya. Baru tahap terakhir yaitu repeat testing, di mana repeat ini diperlukan ketika testing ini sudah pada tahap akhir. Kalau misalkan testing ini berhasilkan buruk, maka akan diulangi lagi, direvisi lagi. Apabila hasilnya akan mempunyai status baik, maka akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu sistem testing. Sistem testing adalah testing di mana software development cycle-nya itu pada masa tahap puncak sebelum diujikan kepada pengguna. Software ini sudah masuk ke tahap yang utuh, di mana bisa diujikan atau bisa dipakai secara utuh. Kenapa pengujian ini penting? Yang pertama itu adalah memastikan bahwa sistem ini sudah memenuhi standar. Yang kedua untuk meningkatkan pengalaman penggunanya, dan yang terakhir adalah mengurangi biaya dari yang mungkin akan dikeluarkan apabila ada error-error atau ada suatu masalah pada kedepannya. Beberapa contoh dari unit testing atau jenis dari unit pada sistem testing, yaitu yang pertama performance testing, di mana pengujian performance yang akan dilakukan. Yang kedua adalah load testing, di mana pemuatan dari software yang ada. Yang ketiga adalah stress testing, di mana ini software akan dilaksanakan atau di push limitnya. Yang keempat adalah scalability, atau di mana mungkin akan dikembangkan untuk dengan skala yang lebih besar. Bagaimana cara melakukan sistem testing? Yang pertama adalah men-setup atau menyetel environment yang ada. Yang kedua adalah generate test case atau membuat test case yang akan dilakukan nantinya, yang akan ditemani oleh data-data atau testing data yang akan dimasukkan kepada case-case-nya, baru dilaksanakan pengujiannya. Hasil dari pengujian ini nanti akan dibuat defect reporting atau laporan dari kekurangan atau miss yang ada pada test case-nya, yang nanti hanya akan dibawa lagi ke regression testing, di mana ini akan dilihat efek samping dari defect-defect yang ada, baru nanti akan dibuat analisis atau dibuat solusi pada tahap log defect-nya, yang pada tahap terakhir akan dilakukan retest apakah defect-defect yang ada itu sudah lolos pada tahap terakhir, yang mana tahap terakhir itu adalah acceptance testing. Pada tahap acceptance testing itu adalah tahap di mana software yang sudah ada itu akan diujikan langsung kepada user realnya atau user langsungnya, yang mana user aslinya itu akan menggunakan. Pada tahap ini itu bisa tergantung beberapa organisasi, bisa dilakukan beta testing atau bisa dilakukan application testing atau field testingnya. Jenis-jenis dari acceptance testing itu ada user acceptance, yaitu penerimaan dari pengguna aslinya. Yang kedua adalah penerimaan dari segi bisnis atau business acceptance, baru masuk ke baru mungkin bisa dilakukan pengujian lagi pada alpha dan beta testing. Kenapa pengujian ini perlu? Yang pertama adalah memvalidasi atau mengujikan bahwa kebutuhan pengguna yang sudah developer buat pada tahap awal itu sudah tepat. Apakah pengguna membutuhkan fitur A, apakah pengguna membutuhkan fitur B, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengurangi risiko dan biaya mungkin dikeluarkan apabila program ini tidak sesuai dengan kemauan pengguna. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Apabila
aplikasinya baik, maka kepuasan pengguna akan menaik pula. Yang terakhir adalah memproteksi reputasi yang ada. Para developer dan para production house pasti ingin bahwa software-software yang sudah dibuat itu dipercaya oleh pengguna. Bagaimana cara melakukan acceptance testing? Yang pertama adalah mendefinisikan kriteria-kriteria apa yang mungkin masuk ke kriteria penerimaan dari pengguna. Setelah itu membuat test case dan rencana testing yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah melakukan atau diujikannya test case yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keempat, menganalisa hasil dari pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya. Baru terakhir adalah sign off dan deployment. Pada sign off dan deployment ini itu bisa dua hal. Yang pertama, perevisian dari software yang sudah dilakukan apabila ada ketidakpuasan atau testing ini tidak memenuhi dari standar. Misal dari skala 1 sampai 100, penerimaan pengguna yang seharusnya 70 ternyata hanya 60, maka akan dilakukan revisi dan akan dilakukan perombakan pada hal-hal yang perlu. Sementara kalau tidak ada kesalahan, maka akan langsung dilakukan deployment atau penyaluran kepada penggunanya secara langsung. Terima kasih sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.